Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait managing organizational change resistant and conflict. Kemudian ada membahas juga bab project completion. Oke, kita mulai. Yang pertama kan kita akan membahas ini ya, managing project change dulu ya, kemudian nanti resistant dan konflik, kemudian baru project completion. Nah, terkait managing organizational change, yang namanya perubahan dalam suatu organisasi pasti punya dampak. Nah, perubahan dalam organisasi itu bisa mempengaruhi berbagai hal dengan cara yang berbeda. Nah, perubahan itu bisa terjadi pada orang, pada teknologi, pada tugas, pada struktur organisasi yang di mana ini dapat mempengaruhi atau berdampak pada bidang lain. Nah, empat komponen ini saling tergantung ya, saling berkegantungan gitu ya, di mana perubahan pada satu komponen itu bisa berakibat perubahan atau dampak pada komponen yang lain. Contohnya, perubahan pada teknologi dengan menerapkan sebuah sistem informasi baru otomatis akan mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi. Contohnya itu adalah peran dan tanggung jawabnya akan berubah. Nah, kemudian tugasnya gimana? Tugas dari individunya juga akan berubah dengan adanya penerapan sistem informasi tersebut. Dan struktur organisasi itu juga bisa berubah, baik itu formal ataupun informal. Nah, kemudian yang kedua, perubahan itu adalah sebuah proses ya. Jadi keadaan saat ini merepresentasikan yang namanya keseimbangan, kondisi saat ini. Nah, untuk mengubah kondisi saat ini, tentu harus ada kekuatan pendorong yang baik ya untuk memulai sebuah motivasi atau perubahan. Nah, tentu ini membutuhkan yang namanya kondisi nanti dari unfreezing, kemudian kita mengubah kebiasaan, persepsi, dan stabilitas kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Jadi ketika kita membutuhkan unfreezing untuk mengubah kebiasaan, persepsi, stabilitas kondisi saat ini itu adalah transition state ya. Nah, kemudian ketika perubahan yang selanjutnya itu adalah ketika ada perubahan itu tentu bisa jadi sebuah emosional ya. Emosional orang itu berbeda-beda, bisa aja orang melakukan penyangkalan, bisa marah, kemudian bisa penawaran atau persetujuan, kemudian bisa depresi karena perubahan tersebut, atau bisa menerima perubahan tersebut. Nah, kemudian setelah kita cerita terkait perubahan dalam organisasi, maka selanjutnya kita akan cerita terkait gimana menghadapi perlawanan dan konflik. Nah, perlawanan atau resisten merupakan sifat alami manusia yang muncul dari setiap proses perubahan. Nah, perlawanan itu harus diantisipasi dari awal proyek untuk menghindari jatuhnya kredibilitas dari tim atau kegagalan dari proyek. Oleh karena itu, analisis stakeholder itu penting untuk kita lakukan. Nah, konflik itu terjadi ketika orang menganggap bahwa minat dan nilai mereka itu ditentang atau tidak terpenuhi. Nah, konflik ini dapat terjadi satu pihak atau lebih. Oleh karena itu, manajemen konflik ini sangat dibutuhkan dalam proses proyek. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita sudah buat sistemnya sudah ada, sudah jadi, kita kan mau implementasi ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait product release atau implementasi sistem. Nah, terkait implementasi sistem ini ada tiga jenis ya. Gimana sih cara implementasinya? Nah, kita bisa lihat di sini ada tiga jenis lah gitu ya, tiga cara atau tiga kategorinya ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya direct cutover. Nah, direct cutover ini, metode ini biasanya kita kenal sebagai metode perpindahan langsung. Di mana secara keseluruhan perusahaan itu dipaksa untuk berhenti pakai sistem yang lama
dan secara bersamaan langsung menggunakan sistem yang baru. Nah, metode ini tentu punya resiko yang besar, yaitu bila sistem baru belum benar-benar siap ya untuk menggantikan sistem lama, pasti akan menimbulkan masalah ya saat perusahaan menjalankannya. Yang kedua itu ada metode paralel. Nah, metode ini pada prinsipnya berusaha menjalankan kedua sistem yang ada secara bersamaan dan kemudian akan dibandingkan melalui proses dan aktivitas yang dilakukan bagaimana hasil keduanya. Nah, saat manajemen merasa udah yakin nih, percaya diri bahwa sistem baru udah bisa menggantikan sistem yang lama, maka sistem lama akan berhenti, baru kita benar-benar terapkan sistem yang baru. Jadi dia sempat menjalankan keduanya sama-sama ya, melakukan sistem lama dan sistem baru jalan bersamaan. Nah, yang seperti ini resiko kegagalan tentu lebih kecil ya dibanding yang langsung pindah gitu. Kemudian yang ketiga itu ada tahap fase ya gitu ya. Jadi metode fase ini mirip ya sama paralel ya. Sama-sama menggunakan dua sistem di periode yang sama. Namun letak perbedaannya dengan yang paralel itu adalah di implementasi sistem barunya. Nah, implementasi sistem baru menggantikan sistem lama dilakukan secara staging ya atau bertahap gitu. Harapannya dengan tidak mengganti sistem secara keseluruhan, yaitu bila terjadi masalah dalam implementasi sistem baru akan lebih mudah diperbaiki dan tentunya tidak akan berdampak pada keseluruhan sistem di perusahaan. Namun kelemahan dari metode yang ini pasti memakan waktu yang lama karena staging yang dilakukan. Nah, kemudian ada yang namanya project closure ya. Nah, di sini ketika kita mau closing proyek itu closing itu karena apa? Nah, bisa karena 5 hal ini. Yang pertama ini normal ya, project ditutup itu normal, artinya project ditutup karena memang proyek itu udah selesai gitu loh, udah sesuai dan selesai. Nah, kalau prematur, proyek itu ditutup lebih cepat ya dari perencanaan. Nah, kenapa bisa ditutup lebih cepat dari perencanaan? Misalnya nih, ruang lingkup tidak sepenuhnya dipenuhi karena alasan biaya atau peluncuran produk yang harus segera diluncurkan dengan mengabaikan mutu dari produk tersebut. Kemudian ada perpetual. Kalau perpetual ini, proyek ditutup karena dinilai banyak mengalami masalah, seperti ada penundaan, ada pekerjaan yang nggak pernah selesai, ada tujuan proyek yang tidak dapat dirasakan. Fail itu proyek ditutup karena gagal, disebabkan ya banyak faktor ya, seperti kehabisan dana gitu. Jadi proyeknya benar-benar dinyatakan gagal, oke gagal, udah nggak bisa lanjut lagi, oke selesai, tutup gitu. Kemudian ada change priorities. Nah, dalam beberapa keadaan suatu proyek itu akhirnya diakhiri ya. Contohnya ya karena akibat dari perubahan prioritas. Seperti misalnya pengalihan sumber daya ke proyek lain dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, itu terkait change priority. Nah, yang terakhir, proyek itu tentu perlu kita evaluasi ya. Untuk mengevaluasi keberhasilan proyek, yang pertama itu kita bisa lakukan peninjauan individu atas kinerja masing-masing anggota tim. Kemudian kita bisa melakukan peninjauan post-mortem oleh manajer proyek dan tim proyek. Nah, post-mortem ini di akhir proyek ya dilakukan ya untuk menentukan dan menganalisis unsur-unsur proyek yang sukses atau gagal. Project audit itu biasa audit proyek ya yang dilakukan oleh pihak luar yang objektif dan tentu kita hormati. Dan yang terakhir, evaluasi beberapa saat ya setelah proyek dilaksanakan untuk kita menentukan apakah proyek itu udah mencapai move yang telah kita definisikan. Move ini yang kita bahas yaitu satu tolak ukur keberhasilan proyek ya, measurable organizational value. Oke, demikian terkait video pembelajaran ini. Terima kasih.